Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laila Yasmin dengan NIM 11191017114. Saya berasal dari Stikom PGRI Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan dan mendemokan hasil proyek untuk tugas akhir mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak Hadi. Dalam pengerjaan proyek kali ini, saya bersama dengan kelompok saya yaitu Riki Pamungkas dengan NIM 11191011832. Kami membuat sebuah web yang bernama Sentrum untuk penjualan jam tangan. Pada pengerjaan proyek kali ini, kami membagi dua tugasnya, yaitu saya di bagian front end dan juga API-nya, dan Ricky di bagian admin serta back end-nya, seperti itu. Kami membuat sebuah web yang bernama Centrum Watch. Dalam web ini, kami memiliki tujuan membuat suatu web yang dapat membantu para UMKM yang memiliki usaha jual beli barang khususnya jam tangan. Yang mana seperti yang kita ketahui, pada saat ini Indonesia sedang berada dalam masa PPKM, yang mana mereka tentu saja kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli secara tatap muka langsung dengan pembeli. Selanjutnya saya akan langsung menunjukkan dan mempraktekkan proyek yang telah kami buat. Pada proyek kali ini, kami menggunakan framework Next.js untuk membuat bagian front-end-nya. Pada proyek ini, web Centrum kami buat dengan tampilan homepage seperti berikut. Terdapat logo di bagian kiri, yang mana logo kami buat seminimalis mungkin. Pada sebelahnya, dan masih pada komponen navbar, terdapat 5 tombol, yaitu Home, About, Kontak, Produk, dan Akun. Jika diklik pada Home, web akan otomatis tersambung kembali ke homepage. Lalu jika diklik About, akan muncul sebagai berikut. Nantinya halaman ini dapat digunakan untuk menampilkan identitas dari toko, bisa dituliskan tentang sejarah toko, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika diklik kontak, di sini buyer dapat mendapatkan informasi tentang lokasi toko offline. Ada email dari toko, dan juga nomor toko yang dapat dihubungi. Buyer pun dapat mengirimkan pesan kepada seller, barangkali terdapat kritikan, masukan, ataupun komplain pada teks box yang berikut ini. Selanjutnya, pada tombol ini, buyer dapat memilih login ke akun yang sudah terdaftar. Namun jika belum memiliki akun, buyer dapat melakukan sign in atau melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kita coba yang daftar. Setelah itu, muncul page seperti berikut. User diharuskan untuk menginputkan nama, email, dan password. Setelah diklik register, nantinya data tersebut akan tersimpan pada database user. Lalu di bawah sini, terdapat link untuk user jika sudah memiliki akun yang sudah didaftarkan. Jika sudah memilikinya, maka user yang mengklik link ini akan otomatis pindah ke page login. Sama seperti jika mengeklik akun, lalu mengeklik tombol login. Pada page login, terdapat tampilan sebagai berikut. User dapat login dengan email dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu di bawah terdapat checkbox yang dapat menyimpan email dan password yang diinputkan jika nantinya user kembali ke web namun akun terlogout. Jadi nantinya user tidak perlu repot mengetik ulang email dan passwordnya. Setelah itu terdapat link forgot password. User akan dibawa ke page reset password. Dengan menginputkan emailnya, nantinya program akan mengirimkan email kepada alamat emailnya, lalu user bisa reset passwordnya. Setelah itu, mengklik tombol produk, buyer akan dibawa kembali ke homepage karena produk kami tampilkan pada homepage dengan tujuan agar pembeli ketika membuka web Centrum dapat langsung tertuju pada produk dan membelinya. Nah, setelah navbar yang sudah saya jelaskan tadi, di bawahnya terdapat hero. Di sini kami membuat Centrum Watch. Dan di bawahnya terdapat
slogan dari Centrum Watch. Selanjutnya, kami menambahkan komponen yang menampilkan keunggulan dari toko Centrum. Apa saja sih keunggulan produk kami? Yang pertama yaitu harga murah, kualitas premium, anti rusak karat, garansi, dan nanti bisa ditambahin lagi kalau misalnya masih ada kontennya. Nah, yang selanjutnya, terdapat produk. Di sini buyer dapat melihat produk yang seller jual. Jika buyer tertarik untuk mengetahui informasi produknya, buyer dapat mengklik di bagian beli. Kami menambahkan 2 produk, yang pertama itu jam keren loh, dan yang satunya jam Rolex. Jadi misalnya kita mau beli yang jam keren, klik beli. Nah, ketika diklik beli, akan muncul page sebagai berikut, yang dapat menampilkan informasi tentang detail produk dan harga dari produk tentunya. Setelah itu, jika tertarik membeli, buyer dapat mengklik tombol beli sekarang. Nah, setelah itu tampil halaman checkout seperti berikut. Pada halaman ini, buyer dapat mengisi form untuk pengiriman barang yang telah dibeli. Bisa memasukkan nama, email, tentunya nomor, alamat lengkap, sesuai tempat tinggal pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang API. API adalah singkatan untuk Application Programming Interface, yang mana pada kesempatan kali ini API saya gunakan sebagai perantara software antara proyek ini dengan database agar dapat saling berinteraksi. API memiliki fungsi untuk menyediakan function dan juga perintah dengan bahasa yang lebih terstruktur agar mudah dipahami. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan SWR atau Stale While Revalidate, dan dengan database-nya menggunakan MySQL. Kali ini saya akan mendemokan cara menghubungkan web dengan database untuk mengambil data dari server database dengan menggunakan SWR untuk data user yang telah melakukan proses registrasi. Sebelumnya, saya telah menginstal SWR-nya pada terminal dengan query npm install swr. Lalu karena saya juga sudah menginstal atau menghubungkan server SQL ke project saya sebelumnya, maka saya akan langsung membuat penghubung antara project saya dengan server database. Nah, jika belum pernah dihubungkan, untuk menghubungkan dengan server dapat diinstal pada terminal dengan cara mengetikkan npm install serverless min mysql. Setelah itu, saya akan membuat file pada project saya yang akan saya beri nama .fvn.local. Nah, untuk membuatnya harus sejajar dengan page. Jadi tidak boleh di dalam foldernya ataupun di dalam file. Akan saya beri nama .fvn.local. Nah, pada file ini akan memiliki fungsi sebagai konfigurasi koneksi antara project ini dengan database nantinya yaitu MySQL. Jadi, di dalam fvn.local ini akan saya isikan query sebagai berikut. MySQL _host sama dengan localhost, karena saya membuka database, karena saya membuka database melalui phpMyAdmin yang mana memiliki alamat localhost. Selanjutnya, yaitu saya menuliskan nama dari database untuk project saya kali ini. Database. Yang sudah saya buat sebelumnya karena saya sudah membuat untuk yang bagian produknya. Saya beri nama Centrum. Selanjutnya yaitu MySQL _username.
sama dengan root, karena root sesuai bawaan dari XAMPP. Selanjutnya MySQL underscore password sama dengan titik. Karena di database-nya tidak saya pasangi password, maka saya kosongi. Selanjutnya untuk portnya masih menggunakan port bawaan dari phpMyAdmin, yaitu 3306. Nah, sudah selesai. Selanjutnya sudah di save. Selanjutnya saya membuka folder lib setara dengan produk fetch ini. Saya buat file db.js. Nah, diimport dulu MySQL-nya yang berasal dari yang sudah kita install tadi, serverless MySQL. Sudah keluar langsung. Terus ditutup, enter. Lalu diekspor cons. Sebelumnya saya kasih inisial db MySQL buka kurung, enter, konfigurasi, kurung kurawal, ini sama seperti yang di fvn.local, disamakan, host, proses, .env .mysql underscore hostingnya, lalu database titik 2 proses .env .mysql underscore database, yang selanjutnya yaitu user, dua di copy aja dari atas, user berarti yang ini dirubah jadi username. Enter. Selanjutnya password 2 kopas, tapi yang ini diganti password. Selanjutnya portnya titik 2 spasi kopas port. Jangan lupa ditutup karena udah habis. Lalu di sini masih merah, tutup titik 2 koma. Oh, untuk portnya parsein terlebih dahulu. Nah, save. Selanjutnya
pada folder lib ini juga saya membuat file untuk membuat SWR yang dapat di reuse. Ya, dikasih nama user fetch.js. Nah, pada user fetch ini saya mengimport SWR-nya dengan cara import user SWR from SWR langsung. Setelah itu asinkronus, karena nanti akan ada function asinkronus di sini. Fetcher buka kurung URL cons dengan respon wait fetch buka kurung URL tutup kurung. Lalu buat returnnya res ke JSON. Setelah itu kita ekspor cons user fetch ini seperti ini, kurung kurawal, kita isi dengan cons URL, kita tulis URL untuk halaman SWR-nya. Di sini saya menggunakan HTTP string localhost. Kita masih gunakan localhost port 3000, string API, kita buat user list. Nanti kita buat user listnya, titik koma, lalu cons data untuk errornya sama dengan user SWR. Ada user SWR yang berisikan URL sama fetcher. Nah, titik koma. Lalu kita return datanya, data dan errornya. Save dulu. Setelah ini saya akan membuat file pada folder admin, yaitu diberi nama user.js yang setara dengan product order dan dashboard ini, bukan yang di end productnya. Nah, pada user.js kita gunain buat memanggil data yang diproses dengan SWR pada product fetch sebelumnya, pada yang ada di folder lib. Nah, yang pertama seperti biasa kita import React. Bukan. Import React
from React. Lalu kita import user fetch. Sini dia titik-titik gini karena dia keluar folder terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat export default function user kurung kurawal cons buka kurung cons data error oh salah cons data error sama dengan kita panggil user fetch function titik koma. Nah, if kita buat if error buka kurung return, kita buat div-nya kita beri keterangan error loading. Jadi proses pengambilannya itu error. Nanti pada page-nya akan muncul alert error loading gitu. Setelah ditutup, kita buat if data return, kita buat div class karena ini saya sekalian buat langsung CSS-nya. Sesuai dengan yang sudah saya buat di product.js ini, jadi saya samakan aja. Spinner border, saya ngambil dari yang punyanya product.js API dan SWR sebelumnya yang ini, biar sama. Jadi saya samakan aja. Span class visually hidden. Tutup. Loading. Kita kasih loading. Setelah itu di sini kita buat console .log data, koma. Lalu kita buat returnnya kurung div. No. Buatnya di sini div. Kita panggil layout dari admin.
Layout adminnya sudah saya buat di komponen, pada komponen ini, tapi sebelumnya kita import dulu biar bisa connect. Layout admin from kok nggak keluar otomatis dari folder komponen ke admin, ada namanya layout admin. Nah, seperti itu. Lalu untuk isinya saya copy dari punyanya produk. Nah, setelah saya selesaikan untuk menulis script yang barusan dan juga membenarkan errornya karena salah penulisan, setelah jadi, di file user.js akan tampil kode seperti berikut. Saya buatkan file, saya beri nama user list. Di dalam folder user agar dia terpisah dari produk. Sebelumnya saya aktifkan dulu ts check agar bisa tahu kalau ada bug di dalamnya. Sebelumnya saya mengimport cp sesuai dengan yang ada di BJS tadi, from karena dia keluar dari folder ini, selanjutnya kita cons user list nih. Kita buat user list akan diasingkan sinkronus res kita tutup dulu terminalnya, res, kita try cobaan untuk cons user white db query, kita pakai tanda petik yang seperti ini sesuai yang ada di database, bukan petik yang biasa, beda. Jadi kita tulis sesuai query di database. Jadi kan kita ingin menampilkan dari keseluruhan tabel user, jadi kita buat petik aja, ditulis aja langsung semuanya, berarti petik itu menggambarkan kayak semuanya gitu yang dipanggil dari tabel user.
tutup lagi pakai petik. Select from user, titik koma, lalu di enter. White kita panggil db, db n, titik koma, lalu kita konsol .log dari user, titik koma, lalu di return dan respon dari JSON kita panggil user, titik koma. Jadi ditutupnya di sini karena kita akan menginputkan catch aja, Pak kurung enter, res status 500 .json, Pak kurung message message, kita tutup, lalu kita export default user, kita panggil user list. Nah, udah. Import db from ternyata salah logika. Save. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat file-file yang dibutuhkan untuk menampilkan SWR, mengambil dari database, mengambilkan pada halamannya. Jadi, kita coba untuk nge-run projectnya. Kita masuk dulu ke Centrum, npm run dev. Sudah, ini portnya. Kita copy, kita buka di. Nah, ini dia aplikasinya masih berjalan ya. Lalu ini adalah database yang telah dibuat. Di sini ada order, ada 3 table, ada produk sama user. Jadi di sini usernya kan ada Ricky sama Yasmin. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan dari database-nya dengan memasukkan URL yang udah kita buat. Apakah tersambung dengan SWR-nya, dengan database-nya. Nah, jadi kita masukkan URL-nya, saya kopas. Nah, sudah keluar nama user Ricky dengan email Ricky Pamungkas dengan password 1234. Dan di sini ada ID user yang akan menjadi primary key-nya di database. Lalu selanjutnya kita coba modifikasi untuk mungkin passwordnya punya Yasmin ini kita rubah jadi 1208. Sudah tersimpan.
Lalu kita refresh. Nah, berubah. Adapun mungkin namanya kita rubah menjadi nama lengkap saya, Laila Yasmin. Nah, sudah. Kita refresh. Sudah berubah mengikuti database-nya. Jadi kita bisa lihat juga kalau login nanti sebagai admin. Tapi itu bakal nanti dijelasin sama teman saya. Jadi sekiranya apa yang saya sampaikan sudah cukup. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.